memasuki tahun yang baru 2021. The Year of Integrity. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus telah diberikan kepada kita. Sesuai janjinya dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan.
Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saya dengar masih kurang antusias shalomnya di tahun yang baru ini. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Baik rohani kita maupun jasmani kita diberkati melimpah oleh Tuhan Yesus. Amin. Boleh bagikan salam kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Happy New Year ya. Welcome to 2021, the year of integrity. Kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan lebih lagi menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat rohani yang melimpah Tuhan akan berikan bagi setiap kita di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sekali lagi yang percaya sorakan haleluya. Amin. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah saat ini, kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 1 tahun telah berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menginjakan kaki di anak tangga yang ketiga di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 tahun, 1 musim yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan setiap kami. Kami percaya tahun yang kami lewati bukan tahun yang mudah, tapi karena anugerah-Mu, karena perkenananmu, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh masuk di tahun yang baru, tahun 2021 ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah, untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mau lepaskan damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau katakan shalom alaihim untuk bangsa kami Indonesia. Shekinah glory turun atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau damaikan. Engkau bentuk bangsa ini lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami akan melihat penuaian besar terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bangsa ini semakin kuat, bangsa ini semakin diberkati dan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin atas bangsa kami dari presiden, wakil presiden, sampai tingkat RT RW sekalipun Tuhan Yesus. Engkau berikan hamba-hambamu ini hati yang taat, hati yang setia. Kami patahkan setiap roh-roh asing, penguasa-penguasa di udara yang ingin mengganggu, menghancurkan bangsa kami. Baik dari sisi keamanan maupun sisi ekonomi Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan terus pulihkan bangsa kami. Dan kami akan melihat gereja-gereja Tuhan atas bangsa ini akan bersatu. Berdoa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan lewat bangsa ini. Saat ini juga kami berdoa, mengangkat tangan kami memberkati pemimpin atas gereja kami. Mulai dari Pastor Niko beserta keempat wakilnya. Pastor Budianto Totong di Rayon 1H.
dan Pastor Darmayanto Rawatan beserta setiap staf pengembalaan yang ada di GBI Lewi ini Tuhan. Bahkan setiap pengerja, setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu ya Bapa. Ikat setiap kami dalam tali unity kesatuan hati. Biar urapan itu terus ada dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang layak menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Tuhan lebih lagi. Engkau pulihkan gereja ini lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai gereja kami ini Tuhan. Boleh menjadi alat kemuliaan. Menjadi alat penuaian. Menjadi pusat healing and blessing. Bagi kota kami, bagi bangsa kami. Ini doa kami, ini syafaat kami saat ini Tuhan. Hati kami, mulut kami, jiwa dan roh kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami yang ada di rumah-rumah. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar kami mau meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan saat ini. Dengan suara yang keras sama-sama katakan, amin, haleluya. Sebab segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
bukan hanya hidup kami yang baru, tapi kami terima berkat yang baru dari Tuhan. Berkat yang melimpah dari Tuhan. Yang percaya, yang siap untuk menerima berkat di tahun yang baru. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu
kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini. Kami ada di tahun yang baru ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk bisnis usaha kami. Untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Thank you Lord for everything Jesus. Dan saat ini kami mau naikkan syukur kami lebih lagi bagi-Mu ya Tuhan. Mari biar setiap kita mulai angkat suara kita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjaga kami. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Engkau memberkati kami Yesus. Engkau melindungi setiap kami. Haleluya. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sing thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your sing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. We thank you, Lord, for everything, Jesus. It's only by your grace.
Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Forever I will praise. Yo, sambil mengangkat tanganmu bagi Tuhan katakan, thank you Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersyukur bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Oh Yesus Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, ditinggikan, dilawat setiap kami hari ini Yesus Tuhan. Oleh kasih-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus, oleh anugerah-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menuntun setiap kami untuk melangkah di tahun yang baru. Perkenanan-Mu Tuhan yang menuntun kami berjalan di dalam rencana-Mu. Kami percaya tahun ini kami diberkati, kami terima mujizat, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Yesus Tuhan, haleluya. Shakalalabo, yalalabase, yalalabo, shikalalaba, yalalaba, 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 shikalalaba, yalalaba, 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 ukana kata kasih kalalaba, yalalaba, sikialalabo, yalalaba, yalalaba, sikiana kata kalalaba, sialalabo, yalalaba, sebab tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa hadir-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur lebih lagi buat kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur lebih lagi untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Takkan ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Takkan ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Engkau Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di GBI Lewi, dan semua Bapak Ibu yang sedang menonton tayangan ini. Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas, dan hari ini saya diberikan tema Hak Istimewa Anak Raja. Mari kita mau bahas. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini jelas berkata kepada kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan setiap kita, Dia memberikan kepada kita kuasa. Nah, kuasa di dalam Yohanes 1 ayat ke-12 ini, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya, dipakai kata exousia yang punya pengertian otoritas. Artinya ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita, Tuhan memberikan otoritasnya, Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan exousianya dalam kehidupan setiap kita untuk saudara dan saya kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kalau saudara menjadi anak-anak Allah, berarti saudara berhak atas semua janji-janji yang Tuhan berikan untuk saudara alami dalam kehidupan saudara. Saya kasih contoh. Hari ini saya punya anak satu, Bapak dan Ibu. Dan suatu hari saya pergi ke sebuah panti asuhan dan saya ingin mengangkat anak yang ada di panti asuhan itu menjadi anak saya. Ketika saya ingin mengangkat anak itu untuk menjadi anak saya, berarti saya harus mengurus semua hukum, semua legal, semua data yang diperlukan supaya anak itu bisa menjadi anak saya. Dan ketika pemerintah negara kita memberikan otoritas itu untuk menjadikan saya orang tua dari anak tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, anak yang saya angkat tersebut berhak untuk menyandang nama Gunawan di belakang namanya. Berarti anak tersebut berhak menerima fasilitas yang saya punya. Berarti anak tersebut juga berhak atas setiap warisan yang saya punya ketika saya meninggal dunia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap kita ketika saudara dan saya diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bicara masalah otoritas, otoritas ini juga bicara masalah identitas. Tuhan bukan hanya sekedar ingin menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya sekedar ingin berkorban untuk saudara dan saya. Tapi ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Dia lahir, Dia memberitakan kebenaran, bahkan Dia mati di kayu salib. Dia mau supaya begini, saudara diberikan identitas yang baru dalam kehidupan saudara. Alkitab katakan apa? Di dalam Galatia 4, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi setelah waktunya tepat, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang selanjutnya dikatakan begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita mengerti bahwa ternyata Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk sekedar menebus dosa saudara dan saya. Saya bukan ingin mengecilkan bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tapi ayat ini dengan jelas berkata kepada kita bahwa ternyata penebusan itu bukan tujuan akhir Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan akhir Dia mati buat kita, Dia menebus kita supaya saudara dan saya, kita menjadi anak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, anak ini penting nih. Siapakah yang disebut dengan anak? Anak ini adalah sesuatu yang diambil dari Bapa. Setuju kan Bapak Ibu? Makanya kenapa kita memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa?
Iya kan? Kenapa? Karena begini, karena anak itu berasal dari Bapa. Dan apakah yang disebut dengan Bapa? Bapa dalam bahasa aslinya disebut dengan Abba, yang punya pengertian sumber. Jadi anak itu adalah segala sesuatu yang diambil dari sumber. Jadi ketika Tuhan menebus saudara dan dia menjadikan kita anak, berarti begini, semakin hari hidup kita harus semakin sama seperti sumber kita. Itulah kenapa tujuan kekristenan itu bukan untuk sekedar membuat saudara menjadi orang yang bahagia. Tujuan kekristenan bukan hanya sekedar membuat saudara dan saya hidup nyaman di dalam dunia ini. Ketika dia memberikan kehidupannya kepada kita, tujuan akhirnya supaya saudara dan saya kita punya kualitas yang sama. Kita punya karakter yang sama dengan Bapa kita. Karena Bapa kita adalah sumber kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudara mirip dengan siapa? Kalau hari ini saudara mirip dengan dunia, kemungkinan besar saudara belum ada di dalam Tuhan. Saudara belum menjadi anak-anak Allah. Saudara belum menjadi yang namanya anak itu. Kalau saudara ada identitas anak dalam kehidupan saudara, maka enggak semakin hari seharusnya saudara makin menunjukkan kualitas Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada karakter Tuhan yang muncul dari dalam kehidupan saudara. Karena saudara dan saya kita diambil dari sumber. Makanya kalau ada keluarga kita, ada besan kita yang kemudian melahirkan. Kemudian kita datang untuk membesuk dan kemudian kita lihat ayahnya, ibunya mata sipit, rambut lurus, kulit putih. Kemudian kita lihat anaknya kulit hitam, mata belor, rambut keriting. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Yang ada di dalam pikiran kita adalah yang pertama, anak siapa ini? Yang kedua, siapa bapaknya ini? Betul gak sih? Itu dia. Makanya begini, kalau bapak dan ibunya kulit putih, mata sipit, rambut lurus, seharusnya anaknya juga serupa dengan bapak dan ibunya. Karena apa? Karena anak ini bersumber dari bapak dan ibunya. Begitulah dengan kehidupan setiap kita. Waktu dia mati buat kita, waktu dia menebus kita, dia menjadikan setiap kita sebagai anak. Dia ingin memberikan identitasnya kepada setiap kita. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pribadi yang kuat. Pribadi yang gak gampang digoncangkan dengan apapun juga. Karena apa? Karena kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak identitas Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan? Karena kalau kita nggak tahu identitas kita di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, kita akan menjadi orang-orang yang nggak punya identitas. Kita nggak tahu identitas. Kita akan menjadi orang-orang yang bahkan krisis identitas. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang punya krisis identitas? Makanya begini, hidup kita seringkali gak maksimal. Kenapa hidup kita gak pernah mengalami perubahan demi perubahan? Kenapa gak ada kualitas yang kita tunjukkan dari dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita krisis identitas. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, survei telah membuktikan bahwa semua masalah yang terjadi dalam dunia ini 98% karena orang tersebut nggak tahu identitasnya di dalam Tuhan itu siapa. Orang yang punya identitas yang kuat adalah orang yang nggak gampang tergoncangkan. Saya kasih contoh. Waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia ingin memulai pelayanannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam Lukas pasal yang keempat. Di situ kemudian iblis mencobai Yesus. Dan perkataan yang perlu kita cermati dari iblis berkata begini, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perkataan iblis yang perlu kita cermati itu bukan mengubah batu jadi roti. Tapi iblis menyerang identitas Yesus. Iblis berkata begini, kalau engkau anak Allah. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Yesus mampu nggak mengubah batu jadi roti? Jangankan mengubah batu jadi roti. Saya percaya Yesus bisa mengubah batu jadi mobil Alphard. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena Yesus. Tapi pertanyaannya adalah begini. Apakah Yesus perlu membuktikan kepada iblis untuk mengubah batu jadi roti hanya untuk membuktikan kalau dia anak Allah? Yesus perlu? Nggak perlu Bapak Ibu. Kenapa? Yesus nggak perlu membuktikan kepada iblis dengan mengubah batu jadi roti. Karena begini, karena Yesus tahu bahwa dia itu sudah anak Allah. Dia nggak perlu buktikan kepada iblis. Bahkan pencobaan itu nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian si jahat ini, si iblis ini membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Pertanyaannya begini, kenapa iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah? Karena yang namanya bubungan bait Allah itu adalah tempat keramaian. Kemudian iblis berkata begini, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Bahkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, iblis menggunakan ayat firman Tuhan, dia mengutip ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya kalau engkau menjatuhkan diri, malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk oleh batu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, apakah Yesus perlu ngeladenin iblis untuk membuktikan bahwa dia anak Allah dengan cara menjatuhkan dirinya ke bawah? Nggak perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini, Yesus tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia itu udah anak Allah. Dia nggak perlu membuktikan kepada iblis bahwa dia anak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat ya. Orang yang tahu identitasnya di dalam Tuhan nggak akan gampang tergoyahkan. Kita akan terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan terus hidup di jalan Tuhan. Kita nggak perlu buktikan kepada iblis kalau kita anak Allah. Suatu hari selesai Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu, yang diberi makan sama Yesus itu 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu hari itu? Yang terjadi adalah begini. Setelah mereka makan sampai kenyang. Dan sisa 12 bakul. Alkitab mencatat bahwa begini. Mereka kemudian mengejar-ngejar Yesus. Mereka ingin mengangkat Yesus untuk menjadi raja mereka. Pertanyaan saya adalah begini. Apakah Yesus mau diangkat jadi raja sama mereka? Yesus gak perlu diangkat-angkat jadi gereja. Yesus gak perlu diangkat menjadi raja atas mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu dia itu udah raja. Saudara lihat ya. Yesus gak perlu diangkat-angkat. Kadang-kadang begini, kita yang mau diangkat-angkat. Makanya begini Bapak Ibu, banyak orang di dalam gereja haus kekuasaan. Ada begitu banyak orang di gereja kemudian ribut sana ribut sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kemungkinan besar mereka itu krisis identitas. Orang yang punya identitas yang kuat gak perlu yang namanya jabatan. Gak perlu dengan yang namanya haus kekuasaan. Karena apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Waktu Yesus disalib, ada begitu banyak orang di bawah sana. Mereka kemudian berkata kepada Yesus, mereka berteriak, kalau engkau raja, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus perlu membuktikan bahwa dia adalah penguasa alam semesta dengan cara turun dari salib? Menurut Bapak Ibu, bisa nggak Yesus turun dari salib? Menurut saya bisa. Tapi Yesus gak perlu membuktikan semuanya itu. Karena apa? Karena dia udah tahu. Dia itu Tuhan. Dia itu Raja. Dia itu penguasa alam semesta. Dia gak perlu buktikan kepada orang banyak. Saudara bisa lihat. Orang yang punya identitas yang kuat dalam kehidupannya gak gampang tergoyahkan.
Beda dengan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Alkitab mencatat bahwa begini, mereka itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti begini, dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di dalam kehidupan Adam dan Hawa itu ada keserupaan dengan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian iblis datang, kemudian mencobai Hawa. Dan apa yang dikatakan oleh iblis? Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah. Apa yang iblis lakukan? Iblis kemudian menyerang identitas dari Hawa. Dan apa yang terjadi? Waktu Hawa meragukan identitasnya di dalam Tuhan, Hawa ambil buah itu, dimakannya dan diberikan kepada Adam. Dan apa yang terjadi? Disitulah awal mula dosa masuk ke dalam dunia ini. Saudara lihat ya, orang kalau nggak tahu identitasnya di dalam Tuhan, saudara lihat akan gampang ditipu oleh yang namanya si jahat dan si iblis. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan otoritasnya, Tuhan berikan exousia, Dia berikan kuasanya dalam kehidupan setiap kita untuk memberikan kepada kita sebuah identitas yang baru. Oleh sebab itu hari ini kalau saudara ada di dalam Tuhan, saya nggak peduli apapun masa lalu saudara. Mungkin masa lalu saudara adalah orang yang jahat, saudara penipu, ada yang pembunuh, ada yang narkoba. Siapapun masa lalu saudara, apapun status saudara, percayalah bahwa begini, di dalam Tuhan saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia berikan kepada saudara dan saya sebuah identitas yang baru. Identitas yang kalau saudara pakai dalam kehidupan akan membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Alkitab katakan apa? Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-25. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini kisahnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Dan hari ini kita mau berfokus kepada anak yang sulung. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena anak yang sulung ini bicara soal orang-orang yang ada di dalam gereja. Orang-orang yang ada di dalam lingkungan rohani. Ada di dalam Tuhan. Mereka yang disebut orang percaya itu digambarkan dengan anak sulung. Ayat yang ke-25 dari Lukas 15 katakan apa? Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat yang ke-27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kakaknya ini kemudian mendengar bahwa adiknya yang telah hilang ini telah kembali ke rumahnya. Seharusnya sebagai seorang kakak, dia mengalami kebahagiaan. Dia mengalami sesuatu yang istimewa, yang spesial. Kenapa? Karena adiknya yang telah lama hilang kembali ke rumah bapaknya. Dan ayat yang selanjutnya katakan apa? Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Kakaknya ini, anaknya yang sulung ini kemudian ngambek Bapak Ibu. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan baik ayat 29. Ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saudara, anak yang sulung ini keren gak? Anak yang sulung ini sangat luar biasa. Dia telah bertahun-tahun melayani bapaknya dan belum pernah melanggar perintah bapaknya. Ini anak yang sangat taat, anak yang luar biasa, anak yang sangat hebat. Tetapi katanya, kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang baru kita baca, kita belajar apa dari sini? Kita belajar ternyata begini, anak yang sulung ini adalah seorang anak. Tapi mentalitas anak sulung ini bukan mentalitas anak. Mentalitas yang dimiliki oleh anak sulung ini adalah mentalitas budak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara tahu apa itu budak?
Budak itu adalah begini, orang yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya budak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengindikasikan bahwa ternyata anak sulung ini gak punya identitas sebagai anak. Kalau dia memiliki identitas anak, ketika dia bekerja buat bapaknya, dia gak perlu mengharapkan apa-apa. Karena apa? Karena kepunyaan bapak adalah kepunyaan anak tersebut. Oleh sebab itu ayat 31 kata ayahnya kepadanya apa? Dengan sedih ayahnya berkata begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan telah memberikan sebuah hak yang istimewa kepada kita. Dia memberikan kuasa, dia memberikan otoritas, dia memberikan exousia, dia memberikan identitas yang baru dalam kehidupan setiap kita sebagai seorang anak raja. Oleh sebab itu hari ini, buang semua mentalitas yang menghalangi kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Buang mentalitas budak dalam kehidupan saudara. Dan hari ini, mari bersama-sama dengan saya, kita pakai identitas yang baru. Identitas anak dalam kehidupan setiap kita. Karena semua kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita sebagai anak. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami telah belajar kebenaran-Mu ya Bapa. Biar kebenaran-Mu termaterai dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami mau terima exousia, otoritas. Kami mau terima identitas yang merupakan hak kami ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, biar kiranya kalau ada mentalitas budak dalam kehidupan setiap kami mau patahkan, hancurkan, supaya kami boleh pakai identitas yang baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita tahu bahwa perjamuan kudus ini, dengan darah Tuhan Yesus, dengan bilu-biru Tuhan Yesus, segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan Kristus telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Silakan kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih darahmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang alami sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat
organ tubuh yang sakit. Pada saat ini, kami mengimpartasikan kuasa, otoritas daripada Tuhan Yesus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa daripada Roh Kudus. Apapun sakit penyakit yang tangan diletakkan pada organ tersebut, baik di kepala, di leher, di pundak, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, di kaki, kami perintahkan segala sakit penyakit yang ada pada tubuh. Hai sakit penyakit, keluar dari tubuh yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami perintahkan keluar dari tubuh yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkati organ-organ tubuh tersebut sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Hai organ-organ tubuh, jadilah sehat, jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Kami akan berdoa dalam hal keuangan. Diberkatilah setiap yang mengangkat tangan. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Diberkati lubuk adonanmu. Diberkatilah rekening-rekening bankmu. Engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna pada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang. Sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, info seputar pelayanan Lewi Ministry. Pelayanan jemaat Lewi Ministry tetap terus berjalan di masa pandemi, seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan dan peneguhan nikah, pelayanan kedukaan, dan pelayanan jemaat lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut: mencuci tangan, cek suhu badan, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Bagi jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat menghubungi Gembala Kos tempat, Gembala Cabang, atau Sekretariat Lewi Ministry di nomor 021 2921 9292. Demikian informasi seputar pelayanan jemaat Lewi Ministry. Tuhan Yesus memberkati.